Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa umri madin. Wassalatu wassalam ala anbiya mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5N 263 Rancaloa. Pada hari ini pembelajaran PAI dan budi pekerti yang biasanya oleh Pak Sihab, sementara ini oleh Pak Heri ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Pak Herianto Darmawan. Bapak mengajar di SDN 263 Rancaloa ini baru dari bulan Maret. Nah, langsung aja ya, sambil berjalan PJJ-nya dan PTM yang di sekolah. Nanti kita akan bertemu di minggu depan. Nah, Bapak akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh Pak Syihab. Silakan dibuka halaman 28-nya ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan dibuka halaman 28 ya. Apakah ada yang sudah membacanya? Nah, kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Kemarin anak-anak dengan Pak Syihab belajar tentang Nabi dan Rasul. Hari ini Bapak akan melanjutkan. Sekarang ada namanya Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Nah, sebelum mengetahui apa artinya, Bapak akan bercerita sedikit. Ya, silakan sambil dibaca ya, halaman 28 sama 29. Kita semua sudah tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyiarkan agama Islam, dalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Ibrahim melalui rintangan yang sangat berat ya. Rintangannya sangat berat hingga bahkan ayahnya sendiri pun ikut memusuhinya ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang berdakwahnya yang pertama kali dakwahnya selalu ditentang oleh masyarakatnya. Ayahnya pun memusuhinya. Nabi Ibrahim dianggap sebagai orang yang tidak mau melestarikan warisan nenek moyang ya. Warisan nenek moyangnya yaitu menyembah berhala atau patung. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Karena Nabi Ibrahim pun orangnya sangat cerdas bahwa patung itu tidak bisa diminta untuk melindungi kita ya. Jadi patung itu bukan Tuhannya, tetapi warisan nenek moyangnya. Patung adalah Tuhannya yang dapat memberikan segala apapun. Namun Nabi Ibrahim, silakan dibuka halaman 29-nya anak-anak. Nah, tidak pernah pantang menyerah dalam berdakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Segala cobaan, rintangan menghadapi selalu dihadapi penuh kesabaran. Nah, saat puncak-puncaknya, karena masyarakat itu benci pada Nabi Ibrahim hingga Raja Namrud membencinya dan menghukumnya dengan cara membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup, badannya ditalikan ke kayu yang akan dibakar ya sebagai apinya. Sangat kuat tangannya. Namun Nabi Ibrahim tetap pada pendiriannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjalani hukuman yang diberikan kepadanya. Walaupun Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar hidup-hidup, tapi dengan ancaman bila Nabi Ibrahim tidak menyembah nenek moyang ya, menyembah patung, maka Nabi Ibrahim tetap akan dibakar. Nah, itulah ketabahan dan keuletan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan ajaran Allah. Saat setelah dibakar, api itu tidak menyentuh sama sekali tubuh Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pun ada yang menyebutkan api itu seperti berubah ya, tadinya panas menjadi dingin. Dan sampai setelah itu Nabi Ibrahim masih tetap hidup walaupun itu sudah dibakar.
sehingga Allah memberi gelar yaitu kepada Nabi Ibrahim, yaitu sebutan ulul azmi. Jadi ulul azmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada Rasul Allah, memiliki ketabahan dan keuletan yang luar biasa dalam berdakwahnya. Jadi ulul azmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan dan keuletan luar biasa dalam berdakwah untuk menyampaikan ajaran Allah. Ini adalah gelar ya. Jadi prestasi yang telah dilakukan oleh para rasul atau nabi setelah beliau itu sabar dan ulat. Nah, buka sekarang ya halaman 29 masih. Nah, di sini ada sama ya, rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Selain Nabi Ibrahim ada rasul-rasul lainnya juga, yaitu selain mendapatkan gelar ulul azmi, rasul yang memiliki keuletan dan ketabahan yang luar biasa mendapatkan mujizat dari Allah sebagaimana bekal berdakwah. Mujizat adalah keistimewaan luar biasa yang diberikan Allah kepada rasul, tidak dapat ditiru oleh siapapun. Kenapa Allah memberikannya? Ayo, ada yang tahu? Tujuan Allah memberikan mujizat kepada rasul adalah agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah rasul. Nah, ini ada ya nama dan rasul, nabi dan rasul Allah yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ada Nabi Nuh ya, ada yang tahu ceritanya tentang ketabahannya untuk menghadapi kaum Bani Hashim yang sangat ingkar kepada Allah, hingga Allah murka menurunkan banjir bandang yang sangat besar. Nabi Ibrahim tadi Bapak sudah menyampaikan ya, bahwa menentang untuk menyembah berhala Nabi Ibrahim dan mendapatkan cobaan hingga dibakar tubuhnya, tetapi beliau itu tidak mati ya, tidak sampai terbakar. Nah, silakan dibuka halaman 30. Dan ada Nabi Musa mendapatkan gelar ulul azmi karena ketabahannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang sangat kejam, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, kalau cerita Nabi Musa itu sangat mengharukan ya. Bahkan sampai Fir'aun itu mendapatkan azab, yaitu ditenggelamkan di laut. Ada Nabi Isa mendapatkan gelar ulul azmi karena ketabahannya dalam menghadapi kaum Bani Israel yang sangat ingkar kepada Allah. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad mendapatkan gelar ulul azmi karena keuletannya menghadapi kaum kafir yang sangat memusuhi Islam. Itu ya. Jadi ada berapa nabi atau rasul? Ada 5. Adapun mujizat Allah yang diberikan kepada nabi dan rasul menerima ulul azmi, ini adalah mujizatnya ya. Tadi Bapak sudah sampaikan Nabi Nuh, yaitu bisa membuat perahu yang sangat besar untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman dan hewan-hewan dari agar tidak tenggelam dari banjir bandang. Nabi Ibrahim sudah Bapak sebutkan, yaitu tidak hangus terbakar. Nabi Musa diberikan tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bisa memakan ular-ular lainnya, tukang sihir. Bahkan tongkatnya pun bisa membelah laut merah. Nah, Nabi Isa yaitu dapat membuat burung hidup dari tanah, dapat menghidupkan orang mati, dapat menyembuhkan penyakit-penyakit bawaan ya. Dan terakhir Nabi Muhammad diberi mujizat, celah-celah jari tangannya bisa keluar air, dapat membelah bulan tampak menjadi 2. Dan mujizat yang paling besar adalah Al-Quran yang menurunkan kitab suci paling lengkap dan tetap asli sepanjang zaman sampai saat ini ya. Jadi itu adalah kelima rasul dan nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Alasannya yaitu mereka itu mendapatkan mujizat dari Allah untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa mereka itu adalah rasul dan akan mengajak kebaikan ya, untuk semuanya masuk surga. Tetapi banyak yang menentang hingga akhirnya ada yang ditenggelamkan, ada yang mendapatkan banjir ya. Itu ya, mungkin itu aja. Silakan tugasnya kerjakan halaman 31 yang tabelnya yang 5 soal. Nah,
tugasnya silahkan dikumpulkan saat PTM ketemu Bapak. Jadi tidak usah dikirim ke WA gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama saat bertemu gitu. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Selamat belajar hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan mendapatkan manfaat dan menambahkan keimanan kita dalam iman kepada Rasul. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.